Seorang pemuda yang diduga mantan atlet basket yang babak belur jatuh dari atas balkon. Kerasnya hidup membuat dirinya menjadi seorang kriminal. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Scoundrels. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film The Scoundrels versi UBR Entertainment. Seorang atlet basket bernama Ray yang baru saja naik daun harus kehilangan masa kejayaan singkatnya. Diduga ia terlibat skandal perkelahian dengan penonton. Atas hal itu, ia harus membayar uang ganti rugi dan biaya pengobatan yang terus berjalan. Kini ia merasakan keras dan pahitnya kehidupan karena kesalahan sepelenya dulu. Klub-klub basket tak mau lagi menerima dirinya. Ya, inilah dia Ray. Selain tukang parkir, ia bekerja menempelkan sebuah alat pelacak GPS ke mobil yang terparkir di jalan. Alat itu adalah taktik baru yang digunakan pencuri mobil untuk memudahkan mereka menyalin kunci mobil dan mencurinya. Ya, minimnya lapangan pekerjaan membuat Ray mau tak mau menjadi seorang penjahat. Di tengah teriknya matahari, motor Ray meraju tidak bisa menyala. Ia pun pergi mengambil uang gajinya di sebuah markas tersembunyi untuk memperbaiki motornya. Mendapat gaji yang tak sepadan, ia pun hanya bisa mengeluh. Selanjutnya, ia tertarik memenangkan permainan judi kartu karena diiming-imingi sedang beruntung oleh Kuro. Sedihnya, Ray justru kalah. Uang gajinya habis dipakai berjudi, bahkan jam tangan kesayangannya pun diambil. Karena sempat melakukan perlawanan, Ray yang malang kini dihajar habis-habisan. Di tengah sakit yang ia rasakan, dalam benaknya kembali terbayang kejadian perkelahiannya waktu pertandingan basket. Awal dari segala kesulitan dan kehancuran hidupnya. 2张 A 同花顺. Esoknya, perampok jas hujan sedang menjalankan aksinya. Baginya, tak perlu susah payah mengalahkan polisi dan mencuri uang bank. Ia kemudian kabur dengan masuk ke dalam mobil seorang wanita asing. Bisa dikatakan, ia menculik wanita tersebut. Wanita itu kita beri nama Lala. Di sebuah rumah sakit, Ray mendatangi gadis pujaannya. Mereka ini belum jadian. Gadis itu bernama Shin. Shin heran karena Ray tak memakai jam tangan. Ray berbohong mengatakan tak ingin merusak jam tangan karena sedang hujan. Ternyata jam tangan kesayangan Ray yang sudah diambil bos dan komplotannya waktu itu adalah pemberian Shin. Pantas Ray sangat menjaganya. Sedikit canggung, Ray mengatakan inti tujuannya mendatangi Shin. Ia ingin meminjam motor Shin karena motornya sedang rusak. Malam itu, Ray kembali menjalankan pekerjaan haramnya. Hingga di sebuah mobil, ia bertemu dengan seorang lelaki yang memergoki aksinya. Tanpa sengaja, alat pelacak GPS-nya jatuh berserakan. Saat mengumpulkan alat itu, Ray menyentuh darah yang berceceran di jalan. Ia juga melihat seorang wanita dalam keadaan bersimbah darah. Seketika pria itu langsung menodongkan pistol dan menyuruh Ray masuk ke dalam mobil. Ray yang tak mau gegabah mengikuti permintaan pria itu. Ternyata Ray diminta untuk menolong si wanita yang sekarat. Wanita itu tak lain adalah Lala. Dan sekarang kita semua tahu bahwa pria yang bersama Ray dari tadi adalah perampok jas hujan. Tapi Ray belum menyadari. Setelah memastikan Lala mendapat pertolongan, Ray tak dilepas begitu saja. Perampok jas hujan pun memberitahu namanya, yakni Ben. Mulai sekarang kita panggil perampok jas hujan dengan nama Ben. Ray cukup gelisah karena sudah janji dengan Shin, apalagi Shin menghubunginya terus-menerus. Namun setelah diberikan uang segepok oleh Ben, ia pun menuruti permintaan Ben yang ingin diantar ke tempat kerjanya untuk membeli mobil. Permasalahan Ray semakin rumit. Saat di jalan, Ray di-stop oleh polisi yang akan mengecek kendaraan yang lewat. Awalnya semua mulus-mulus saja karena polisi tersebut mengenali Ray. Namun rekan polisinya justru ingin mengecek bagasi mobil tersebut, di mana di situ darah Lala masih berceceran. Takut keduanya sebagai perampok jas hujan yang sedang viral dan dicari di mana-mana ketahuan, Ben pun memaksa Ray menginjak pedal gas. Akhirnya mereka berhasil menerobos dan menabrak salah satu polisi.
Ray dan Ben sampai di tempat tujuan. Mereka disambut oleh Kuro dan diantar bertemu dengan sang bos. Ternyata Ben datang bukan sekedar membeli mobil, tapi untuk melakukan kerjasama pencucian uang. Bos setuju melakukan pencucian uang asal aman dari polisi, dan Ben pun menyanggupinya. Namun Ray yang polos tidak mengerti. Ia hanya mengira Ben dan bos sepakat untuk penjualan mobil. Akhirnya Ray tersadar bahwa Ben adalah perampok jas hujan setelah ia melihat berita di TV saat itu juga. Ray semakin frustasi. Bosnya yang sangat benci terlibat dengan kepolisian pasti tak akan membiarkan mereka lolos. Apalagi Ben seorang DPO. Bisa-bisa bisnis penjualan mobil curian mereka dapat terbongkar. Kini Ray tak dapat kabur begitu saja. Saat itu Kuro datang menyampaikan pesan bos bahwa kerjasama mereka tidak jadi. Ray yang ingin pergi justru dihajar Kuro dan gengnya. Mereka menyalahkan keluguan dan kebodohan Ray hingga menyebabkan banyak masalah. Ray dikeroyok tanpa bisa melawan. Ben pun mencoba menolongnya. Akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Satu sisi Ben mudah sekali mengalahkan Kuro, sedangkan Ray setengah mati berusaha melawan. Ray benar-benar tidak cocok menjadi penjahat. Papa. 不要松动啊，小心一点。 我往上射是他的懒蛋。 Kemudian Ray yang telah mendapatkan banyak kunci mobil berhasil mencocokkannya pada sebuah mobil. Ia berhasil kabur seorang diri. Tapi eits, ternyata Ben juga ikut kabur bersamanya. Dari tadi ia mengawasi gerak-gerik Ray dan ikut masuk ke dalam mobil. Kini berita aksi penerobosan Ray sudah tersebar luas. Karena menggunakan mobil si perampok jas hujan, secara langsung ia kini diduga sebagai si perampok jas hujan. Bahkan kepolisian yang menangani kasus perampokan tersebut juga menduga hal yang sama. Namun hanya sang kapten yang masih tak percaya jika Ray adalah pelakunya. Ray masih terus terlibat dengan Ben. Ia harus membawa Ben ke bosnya untuk mengambil kembali tas yang berisi uang hasil curiannya. Karena kemarin tasnya diambil oleh Kuro. Tak mau rugi, Ray pun sepakat membantunya jika ia dapat bayaran. Di rumah sakit, pihak kepolisian meminta sejumlah keterangan Lala sebagai saksi perampokan di bank tempo hari. Tapi ia tidak ingat apapun. Pak Rudi terus mendesak Lala mengingat dan menebak bahwa Ray adalah perampok jas hujan. Tapi Lala memberikan ekspresi ragu-ragu dan mengatakan ia tidak mengenali Ray. Lalu Lala pun menceritakan kronologinya. Di akhir kesaksiannya, ia berkata bahwa waktu itu ada seseorang yang menelpon ambulan. Malamnya Ray dan Ben pergi menemui bos di sebuah rumah makan. Mereka mengira akan aman karena bos sedang sendirian. Tapi ternyata rumah makan itu milik si bos. Aduh, kacau. Perkelahian pun kembali terjadi. Kali ini lawan mereka justru lebih kuat. Setelah babak belur dihajar oleh anak buah bos, akhirnya Ben dan Ray berhasil mendapatkan tas mereka dan melarikan diri. Selanjutnya, mereka mampir ke sebuah warung mie langganan Ben. Di sana, Ray melihat berita di TV bahwa ia dituduh sebagai perampok jas hujan. Ray merasa nasibnya sangat buruk. Setelah terjebak dengan segala kejahatan, kini ia justru difitnah. Meski pernah melakukan pemukulan, Ray bukanlah orang jahat. Ia adalah manusia biasa yang juga bisa melakukan kesalahan. Ray dan Ben pun bertikai. Ray tak terima dengan tuduhan kejam itu. Berbeda dengan Ben, ia justru merasa bangga dengan kejahatannya. Ben pun menjelaskan bahwa Ray tak akan bisa mengubah pandangan buruk orang-orang terhadap dirinya. Setiap orang yang telah melakukan kejahatan akan selalu dipandang sebagai orang jahat. Ray pun pergi meninggalkan Ben. Keesokannya Ray menemui Shin sembunyi-sembunyi. Ray menerangkan bahwa dia bukan perampok jas hujan. Shin pun memarahi Ray. Kemudian Ray tersenyum dan mengembalikan kunci motor milik Shin yang pernah dipinjamnya. Shin tak menggubris dan mengajak Ray ke kantor polisi untuk mengakui kejahatannya. Ray pun jadi kecewa. Bahkan kini orang yang paling percaya padanya justru tidak mempercayainya. Di lain sisi, Kapten Kepolisian kembali menemui Lala di rumah sakit dan menyampaikan sesuatu. Selanjutnya, berita kembali menayangkan perkembangan kasus perampokan jas hujan. Di markas kepolisian, Pak Rudi menyerahkan bukti alat pelacak GPS yang didapat dari apartemen Ray. Ia juga mendengar pengakuan Ray di telepon. Menurutnya, Ray sudah pasti si perampok jas hujan dan ia sudah menyiapkan timnya untuk menangkap Ray. Sang kapten pun marah. Dugaan mereka bisa saja salah. Bahkan sebenarnya Ray hanya memberikan pernyataan untuk tampil sebagai saksi, bukan sebagai pelaku. Kemudian Ray bertemu dengan kapten polisi. Ray pun menjelaskan semuanya. Kapten itu mengajak Ray ikut dengannya untuk membuat pernyataan. Tapi Ray tidak berani, ia masih terlalu takut.
Meski begitu, sang kapten tetap membujuknya. Tak jauh dari mereka, tanpa sepengetahuan sang kapten, Pak Rudy juga mengintai untuk menangkap Ray. Padahal Ray sudah tenang dan percaya pada sang kapten polisi. Ray pun kembali panik dan takut. Ia pergi melarikan diri. Terjadilah kejar-kejaran dan kucing-kucingan antara Ray dan tim kepolisian. Saat bersembunyi di atap, Ray hampir ketahuan. Karena panik, ia pun langsung membekap anggota polisi tersebut dan seketika tak sadarkan diri. Ray semakin panik dan gelagapan. Ia tak menyangka hal itu akan terjadi. Setelahnya, sang kapten kembali marah pada Pak Rudy. Ia kecewa dengan aksi Pak Rudy yang melakukan penangkapan tanpa izin dari dirinya. Malamnya, Ray menelpon Shin. Ia sudah tidak tahu harus bagaimana. Tapi di sana, Shin justru kembali menyuruh Ray menyerahkan diri dan Shin juga tak tahu harus bagaimana membantu Ray. Ray yang mendengar itu hanya terdiam dan menutup teleponnya. Kemudian Shin menemui Lala. Ia ingin tahu yang sebenarnya karena sebenarnya ia pun tak percaya Ray adalah perampok jas hujan. Tapi Lala tak ingin memberitahu dan tetap bungkam. Di warung mie langganan Ben, Ray datang menemuinya. Selama perjalanan, Ray dan Ben saling menceritakan alasan mereka melakukan kejahatan. Tak hanya Ray yang terpaksa berbuat jahat, ternyata Ben juga terpaksa merampok karena ia memiliki dendam. Dulu ia dipecat dari penjaga keamanan mobil pengangkut uang. Setelah mereka tiba di dermaga, Ben kembali meracuni Ray dengan kata-kata sok bijaknya. Ia mengungkapkan bahwa melakukan 10 kebaikan tak akan membuat orang mengingatnya. Tapi jika melakukan satu kesalahan, orang akan mengingat selamanya. Ray pun termakan kata-kata Ben. Ia memutuskan membantu Ben merampok bank. Toh semua orang sudah mengira dirinya perampok jas hujan. Jadi ia akan benar-benar menjadi perampok. Ben pun menegaskan Ray harus mengingat bahwa ia tak pernah meminta dan memaksa Ray menjadi perampok jas hujan. Itu adalah kemauan Ray sendiri. Ray pun tinggal dengan Ben. Hari-harinya ia habiskan untuk berlatih menjadi penjahat, mengingat selama ini ia sangat amatir. Mereka pun menyusun rencana dengan matang. Ketika beraksi, Ray tak boleh terlambat atau mereka akan tertangkap. Selanjutnya, mereka harus kembali bekerja sama dengan bos. Kali ini tak cukup sulit. Bos setuju bekerja sama dengan harga yang telah disepakati. Saat Shin akan pergi, ia bertemu dengan Lala yang ingin mengatakan sesuatu tentang Ray. Di perjalanan menuju bank, Ben menonton kejadian perkelahian Ray. Ray pun menceritakan ia memukul orang tersebut karena telah melempar sesuatu ke Shin. Ia tak terima wanita kesayangannya tersakiti. Lalu tibalah mereka ke lokasi dan menjalankan misi. Tim kepolisian rupanya telah mengendus aksi mereka dan segera menuju ke TKP. Saat Ben berhasil dan semua terlihat seperti yang direncanakan, tiba-tiba Ben menodongkan pistol dan menyuruh Ray untuk mengakui dirinya sebagai perampok jas hujan. Ben mengancam bahwa ia sudah menculik Shin. Ray tak menyangka ia dikhianati dan ditinggalkan begitu saja. Ketika Ben akan pergi, kapten polisi datang menyergapnya. Si supir mobil yang telah menunggu pun disuruh keluar. Lalu keluarlah sosok wanita berambut pendek, yakni Lala. Selama ini, Lala rupanya bekerja sama dengan Ben. Kapten polisi yang melihat Lala langsung lengah. Ben pun memanfaatkan kesempatan itu dan kabur bersama Lala. Luar biasa, Lala yang terlihat lugu ternyata kaki tangan Ben si perampok jas hujan. Ketika dulu situasi mereka terdesak, mereka sepakat mengkambing hitamkan Ray yang polos. Ray benar-benar orang yang malang, lagi-lagi ia tertipu dan dibodoh-bodohi. Kini hari transaksi pencucian uang pun tiba. Bos dan Ben bertemu. Sementara itu, Kuro telah diringkus pihak kepolisian di markas penjualan mobil mereka. Di sana Pak Rudy meminta sedikit keterangan mengenai Ray dan mencari keberadaannya. Pak Rudy yang asing mendengar nama Ben tak mengerti. Kuro pun mengatakan bahwa Ben adalah si perampok jas hujan. Pihak kepolisian lalu mencari keberadaan Ray menggunakan alat pelacak GPS yang tertempel di mobilnya. Transaksi terjadi, namun anehnya bayaran Ben hanya setengah. Hal itu lantaran Ray telah mengambil bayaran setengahnya. Selama ini Ray hanya berpura-pura bodoh di depan Ben. Ia lebih dulu bekerja sama dengan si bos. Terjadilah duel maut antara Ray dan Ben. Selama pertarungan itu mereka saling menyalahkan satu sama lain. Duel penuh darah itu hampir membuat Ray jatuh dari balkon. Saat itu tubuhnya ditahan oleh Ben. Ben pun melepaskan pegangannya dan Ray jatuh dari atas sana. Ray belum menyerah. Saat itu ia melihat alat pelacak GPS di mobilnya. Ray langsung mengambil benda itu dan menempelkannya di baju Ben tanpa sepengetahuan Ben. Lalu Ben melemparkan kunci ruangan Shin yang berada di lantai 3.
Setelah itu, Ray pun mencari sang dambaan hati. Setelah tertatih-tatih mencari, akhirnya ia pun menemukan Shin dengan kondisi baik-baik saja. 但是我在错。那你下去吧。 Kini, Shin dan Ray berada dalam perjalanan. Begitu juga dengan Ben dan Lala. Ben yang sedang tertidur dibangunkan hanya karena rasa penasaran Lala dengan alat pelacak GPS yang tertempel di baju Ben. Setelah melihat alat itu, Ben pun tersadar. Lalu terdengar suara sirine polisi yang telah mengikuti mobil mereka. Film pun ditutup dengan Ray dan Ben yang sama-sama tertawa mengingat pertarungan mereka. Yap, dengan begitu, film pun tamat. Sebagian besar industri film Taiwan terkenal dengan film romantis, drama, ataupun komedinya. Tapi kali ini mereka mencoba bersaing dengan mencoba hal baru dan jadilah The Scoundrels. Sang sutradara Hong Soo-hwan membuat The Scoundrels untuk meremajakan genre aksi Taiwan. Film ini sebenarnya tidak bermaksud untuk memberikan pelajaran tentang betapa kejahatan itu buruk, tetapi lebih pada makna bahwa setiap yang melakukan kejahatan bukan berarti adalah orang jahat selamanya. Sejahat-jahatnya manusia, ia masih memiliki hati nurani yang baik, meski terkubur jauh di lubuk hatinya yang terdalam. Film ini menghadirkan plot twist yang tidak terlalu cetar, tapi tetap memberikan kesan, loh, kok gini ya, di pikiran para penonton. Para aktor membawakan perannya dengan luar biasa. Bisa dibilang akting mereka di atas rata-rata yang tentunya di lingkup negara mereka. Aktor dan aktris tersebut adalah Kang Ren-woo, Jessie Lin, Nikki Shea, China Lee, dan banyak lagi yang tak kalah jago dan populer. Film yang tak menggunakan budget besar ini banyak menyabet penghargaan. Di antaranya memenangkan Best Action, Koreografi, dan Best Cinematography pada ajang Golden Horse Film Festival 2019. Untuk sang sutradara yang baru debut juga masuk nominasi sebagai Best New Director pada ajang Chinese Film Media Awards 2019. Dan masih banyak lagi nominasi-nominasi lainnya. Oke, masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Scoundrels 7,1. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.